Swatihotu Namo Buddhaya. Anak-anak, selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Kelas 7 semester 1, bab 1, Pasca Penerangan Sempurna Buddha Gautama. Materi 7 minggu pasca penerangan sempurna. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu memahami dan meneladani nilai-nilai kebaikan yang terdapat pada peristiwa 7 minggu setelah mencapai penerangan sempurna. Sebelum Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna, Petapa Gautama duduk di bawah pohon Ajapala dekat dengan pohon Bodhi, dan datanglah seorang wanita dermawan yang bernama Sujata, yang mempersembahkan semangkok bubur susu, dan beliau memakan makanan tersebut. Setelah beliau mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau berpuasa selama 7 minggu. Beliau melewatkan waktunya dalam ketenangan di bawah pohon Bodhi dan berada dalam perenungan yang mendalam. Minggu pertama. Peristiwa yang terjadi pada minggu pertama. Buddha tetap duduk di bawah pohon Bodhi meresapi kebahagiaan kebebasan, yang dalam bahasa Palinya Wimutti Sukha. Buddha sepenuhnya memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan, Paticca Samuppada, dengan urutan sebagai berikut. Dengan adanya ini, sebab, maka muncullah itu, akibat. Dengan tidak timbulnya ini, sebab, maka tidak timbullah itu, akibat. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terjadi begitu saja. Pasti ada sebab yang menyertainya, sehingga peristiwa tersebut terjadi. Contoh sederhana yang dapat kita lihat adanya hubungan sebab akibat yang saling bergantungan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita membuang sampah sembarangan ke sungai, maka ketika hujan turun, aliran sungai akan tersumbat dan air sungai akan meluap. Terjadilah banjir sebagai akibat kita telah membuang sampah sembarangan ke sungai. Itulah contoh sederhana yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa pada minggu pertama ini dikenal sebagai Palanka Sattaha karena Buddha Gautama tetap duduk di tahta yang tak terkalahkan di kaki pohon Bodhi selama 7 hari. Setelah merenungkan Paticca Samuppada selama 3 malam itu, pada malam pertama Buddha mengucapkan seruan gembira, Udana. Pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, beliau tetap duduk di atas singgasana Aparajita, menikmati kebahagiaan menjadi arahat. Paticca Samuppada yang dijabarkan Sang Buddha di sini menjelaskan 12 mata rantai kehidupan dan proses kelahiran manusia yang berulang-ulang di lingkaran kehidupan samsara sebelum dapat mencapai nibbana, karena disebabkan masih terikat dengan kemelekatan kehidupan duniawi. Sehingga apabila manusia ingin terbebas dari kelahiran kembali, maka harus melepas kemelekatan terhadap kehidupan yang sifatnya duniawi, seperti yang telah dipraktekkan oleh Sang Buddha dengan menjadi petapa atau biku dan menjalani kehidupan suci.
Paticca Samuppada dapat diuraikan sebagai berikut. Karena kegelapan batin, awija, muncullah bentuk-bentuk karma atau batin, sankara. Karena bentuk-bentuk karma, muncullah kesadaran, winyana. Karena kesadaran, muncullah batin dan bentuk, nama rupa. Karena batin dan bentuk, nama rupa, muncullah 6 landasan indera, salayatana. Karena 6 landasan indera, muncullah kontak, pasa. Karena kontak, muncullah perasaan, wedana. Karena perasaan, muncullah nafsu keinginan, tanha. Karena nafsu keinginan, muncullah kemelekatan, upadana. Karena kemelekatan, muncullah kelangsungan hidup, bawa. Karena kelangsungan hidup, muncullah kelahiran, jati. Karena kelahiran, muncullah penuaan dan kematian, jara marana. Karena penuaan dan kematian, muncullah kesedihan, soka, ratapan paridewa, penderitaan, dukkha, duka cita, dumanasa, dan keputusasaan, upayasa. Minggu kedua. Peristiwa yang terjadi pada minggu kedua. Buddha berdiri pada suatu jarak tertentu dan menatap pohon Bodhi dengan mata tidak bergerak selama 1 minggu penuh. Sebagai ungkapan rasa terima kasih Buddha terhadap pohon Bodhi yang telah menaunginya selama berjuang untuk mencapai penerangan sempurna. Dari peristiwa tersebut, murid-murid dan umat Buddha sekarang menghargai pohon Bodhi baik yang asli maupun pohon-pohon Bodhi turunannya. Minggu ini dikenal sebagai Animisa Sataha dan tempat Buddha Gautama berdiri disebut Satya Animisa. Dari peristiwa minggu kedua tersebut, dapat kita teladani dari Sang Buddha, yaitu kita harus selalu berterima kasih terhadap siapapun yang berjasa dalam kehidupan kita. Minggu ketiga. Peristiwa yang terjadi pada minggu ketiga. Buddha masih duduk di bawah pohon Bodhi dan dengan mata dewanya, Buddha mengetahui ada makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang beliau capai. Dengan kekuatan pikiran, Buddha menciptakan jembatan permata dan berjalan bolak-balik di atas jembatan yang beliau ciptakan sendiri untuk meyakinkan para dewa. Melihat hal tersebut, para dewa akhirnya percaya bahwa Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna. Peristiwa pada minggu ketiga ini dikenal sebagai Cankama Sataha. Minggu keempat. Peristiwa yang terjadi pada minggu keempat. Buddha berdiam di kamar permata yang beliau ciptakan selama 1 minggu. Buddha mempelajari dan menyelami Abhidhamma yang merupakan ajaran yang tertinggi. Setelah Buddha menyelami Abhidhamma, tubuhnya memancarkan 6 warna yaitu biru, nila, kuning emas, pita, merah, lohita, putih, odata, jingga, manjita, dan sebuah warna berkilau yang terbentuk dari campuran kelima warna ini, pabhasara, terpancar dari tubuh Buddha. Dari pancaran 6 warna yang keluar dari tubuh Buddha itulah yang sekarang digunakan sebagai lambang bendera Buddhis, yang masing-masing warna
memiliki makna sebagai berikut. Biru dari warna rambut Sang Buddha melambangkan bakti atau pengabdian. Kuning emas dari warna kulit Sang Buddha melambangkan kebijaksanaan. Merah tua dari warna darah Sang Buddha melambangkan cinta kasih. Putih dari warna tulang dan gigi Sang Buddha melambangkan kesucian. Jingga adalah warna yang diambil dari warna telapak tangan, kaki, dan bibir Sang Buddha yang melambangkan semangat. Gabungan kelima warna melambangkan gabungan kelima faktor yang telah disebutkan di atas. Adapun makna sebenarnya istilah Palbasara adalah bersinar sangat terang atau cemerlang. Peristiwa pada minggu keempat tersebut dikenal sebagai Ratanagara Sataha. Minggu kelima. Peristiwa yang terjadi pada minggu kelima. Buddha masih berdiam di bawah pohon Ajapala yang tumbuh di sekitar pohon Bodhi dan meresapi kebahagiaan kebebasan Vimutti Sukha selama 7 hari. Seorang petapa yang sombong menghampiri beliau tanpa rasa hormat dan bertanya, "Apakah seorang Brahmana itu?" Dan Buddha menjawab, "Ia yang menyingkirkan kejahatan, tidak sombong, tidak ternoda, dan memiliki pengendalian diri, sempurna dalam pengetahuan, menjalani kehidupan luhur, dan tidak memiliki keangkuhan terhadap apapun di dunia, ialah yang layak disebut Brahmana." Buddha diganggu 3 putri jelmaan Mara yaitu Tanha, Arati, dan Raga yang berusaha menggoyahkan keteguhan batin Buddha, akan tetapi usahanya sia-sia karena Buddha tetap tidak tergoyahkan batinnya. Minggu kelima ini dikenal sebagai Ajapala Sataha. Minggu keenam. Peristiwa yang terjadi pada minggu keenam. Buddha berpindah tempat dari pohon Ajapala menuju ke pohon Muchalinda. Selama beberapa hari datang prahara menimpa beliau melalui turunnya hujan lebat dan angin dingin yang menusuk tulang. Mengetahui hal itu, Muchalinda, sang Raja Naga yang perkasa, keluar dari kediamannya. Ia membelikan badannya 7 kali, memutari tubuh Buddha Gotama, dan kepalanya memayungi Buddha Gotama dengan berpikir, "Semoga yang mulia tidak dirundung dingin, supaya jangan sampai terkena air hujan, dan jangan diganggu lalat, nyamuk, angin, terik matahari, dan binatang merayap." Pohon Muchalinda yang merupakan jelmaan seorang dewa yang menyamar. Setelah keadaan kembali normal lagi, dewa ini kembali menjelma menjadi seorang pemuda yang lalu menghampiri dan berdiri dengan sikap anjali di hadapan Buddha. Minggu keenam ini dikenal sebagai Muchalinda Sataha. Minggu ketujuh. Peristiwa yang terjadi pada minggu ketujuh. Pada minggu ketujuh, Buddha dengan tenang melewatkan waktunya di bawah pohon Rajayatana dan mengalami kebahagiaan kebebasan. Buddha mengucapkan kalimat di bawah ini. Melalui banyak kelahiran, dalam kehidupan aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak. Tiang belandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi. Mencapai akhir dari nafsu keinginan. Pada saat fajar menyingsing, Buddha mengucapkan lagu pujian ini
yang menggambarkan kemenangan dan pengalaman batinnya. Minggu ketujuh ini dikenal sebagai Rajayatana Sataha. Demikian tadi uraian materi 7 minggu pasca penerangan sempurna. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Semoga kita selalu terhindar dari segala penyakit. Sabi Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Swati Hotu, Namo Buddhaya. Terima kasih.